أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad senang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan lagi, nama saya Azhara Putri Alika, salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019 dengan NIM 1907919. Insya Allah di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang tafsir dari ayat dari Quran surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9 sampai 11. Nah, surat Al-Jumu'ah sendiri adalah surat ke-62 yang terdiri dari 11 ayat dan termasuk atau tergolong dalam surat Madaniyah. Nah, kita lanjut, kita mulai dari ayat ke-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di sini saya melihat dari tafsir Zubdatut yang membahas yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholah, yaitu yang artinya wahai orang-orang beriman apabila diseru untuk menunaikan sholat. Yang dimaksud adalah ketika mendengar seruan azan ketika khatib telah duduk di mimbar pada hari Jumat, sebab pada masa Rasulullah tidak ada seruan untuk sholat Jumat selain seruan tersebut. Sedangkan azan pertama pada hari Jumat adalah seruan yang dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan persetujuan para sahabat ketika kota Madinah semakin meluas. Kemudian fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu kepada mengingat Allah, yakni bergegaslah menuju zikir kepada Allah, yaitu khutbah dan salat Jumat di masjid. Dan sebelumnya kalian sudah mempersiapkan seperti mandi, berwudu, dan berangkat. Kemudian wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli, yakni tinggalkanlah jual beli dan muamalat lainnya, sebab jika azan sudah telah berkumandang maka jual beli dinyatakan haram. Kemudian dzalika, yang demikian itu yakni bergegaslah menuju zikir kepada Allah dan meninggalkan jual beli, khairul lakum, yaitu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, yakni lebih baik daripada berjual beli dan lebih baik dari tidak bergegas, sebab dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat pahala yang amat besar. Nah, ayat ini juga mengandung perintah untuk meninggalkan jual beli kan. Makna dari dzarul bai', yaitu meninggalkan jual beli. Ini artinya masih bergandengan dengan ketika diserukan untuk melakukan atau melaksanakan sholat Jumat. Maka maksudnya adalah jika sudah terdengar panggilan azan
untuk melaksanakan sholat Jumat, maka yang masih melakukan kegiatan jual beli harus berhenti, sepantasnya dihentikan. Sejak masa Khalifah Utsman bin Affan, sholat Jumat dilakukan dengan didahului 2 azan terlebih dahulu. Meskipun azan yang digolongkan nida atau panggilan yang hakiki untuk Jumatan adalah azan kedua, namun para pedagang mesti sudah bersiap-siap sejak azan pertama dikumandangkan. Kemudian ayat ini dipungkas dengan pertanyaan dzalikum khairul lakum, yaitu bersegeralah sholat Jumat. Itunya itu maksudnya bergegaslah sholat Jumat dan meninggalkan jual beli, untuk menunjukkan bahwa sholat Jumat jauh lebih baik dibandingkan dengan terus melakukan jual beli atau berdagang atau perniagaan, apalagi sampai tidak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sama dari tafsir Zubdadud, yang artinya, yang menjelaskan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, yakni jika telah selesai mendirikan sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk berjual beli dan berurusan dengan apa yang kalian butuhkan untuk menghidupan kalian. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, yakni rezeki Allah yang berlimpah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang berupa keuntungan dalam muamalat dan pekerjaan lainnya. Wazkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, yakni janganlah kalian lalai ketika sedang berjual beli untuk banyak-banyak mengingat Allah dan bersyukur atas kebaikan yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung, yakni agar kalian dapat meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kemudian dari ayat 10 ini menurut beberapa tafsir juga menjelaskan sedikit, yaitu apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Diperintah ini menunjukkan pengertian bahwa ibahah atau boleh, dan carilah rezeki atau karunia dan ingatlah Allah dengan ingatan sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung, yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi SAW berkhutbah, akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari masjid untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya 12 orang saja yang masih tetap bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu turunlah ayat ini, ayat yang ke-10. Kemudian dari tafsir yang lain pun menjelaskan bahwa apabila kalian telah melakukan sholat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah hanya kepadanya banyak-banyak dalam hati maupun dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dalam beberapa tafsir menjelaskan bahwa dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju ke sana. Maksudnya yakni kepada barang perdagangan, karena barang perdagangan itu merupakan kebutuhan yang mereka perlukan, berbeda dengan permainan dan mereka tinggalkan kamu di sini maksudnya kamunya tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam khutbahmu dalam keadaan berdiri, katakanlah apa yang di sisi Allah berupa pahala lebih baik bagi orang-orang yang beriman atau dari permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bila dikatakan setiap orang itu memberi rezeki kepada keluarganya, maka pengertian ini yang dimaksud adalah dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila mereka melihat perniagaan dan
permainan yang menyenangkan, mereka menuju ke situ dan meninggalkan kamu berdiri menyampaikan khutbah. Katakan kepada mereka, karunia dan pahala yang ada pada Allah lebih bermanfaat bagi kalian daripada permainan dan perdagangan itu adalah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka mintalah rezekinya dan senantiasa menaatinya. Nah, jadi inti dari semua yang udah dijelasin tadi sebelum-sebelumnya, yang dapat disimpulkan adalah ketika kita mendengarkan suara azan yang telah berkumandang, maupun di hari Jumat ataupun di hari-hari yang lain, ketika kita sedang melakukan sesuatu, maka berhentilah dan bergegaslah dalam menuju panggilan Allah. Kemudian, karena sholat lebih penting atau lebih baik daripada yang lainnya. Nah, setelah melakukan atau melaksanakan sholat, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Mintalah rezeki hanya kepada Allah dan hanya taatlah kepada Allah semata. Nah, mungkin itu aja video yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.